Kalian ada yang sadar nggak? Sejak bulan Maret 2025 kok kayaknya banyak banget skandal percintaan, skandal asmara, dan urusan kehidupan asmara orang-orang yang jadi tambah intens. Rahasia-rahasia banyak yang kebuka, atau bahkan bikin kalian jadi gampang curigaan, gampang negative thinking sama pasangan kamu. Well, aku bukan maksud fearmongering atau nakut-nakutin, tapi dalam perspektif astrologi, kita sepanjang bulan Maret tuh ada Venus yang lagi retrograding, ada Mercury yang sudah masuk ikut retrograding juga, dan pertanggal 27 Maret 2025 kemarin itu ada transit Lilith yang baru masuk Scorpio. Akan berada di Scorpio sampai Desember 2025, dan itu artinya sepanjang 9 bulan ke depan banyak hal terkait hubungan yang toxic, atau orang-orang yang mungkin suka love bombing, atau orang-orang yang suka ngeghosting, atau terlalu banyak ingin mengontrol segala hal. Sisi-sisi gelap kehidupan asmara atau kehidupan percintaan semua orang tuh bakalan dikorek-korek sampai akarnya, dan bisa jadi wake up call atau panggilan untuk menyadari apa yang mungkin memang perlu diperbaiki dan dibenahi, entah secara individual atau secara kolektif. Bagaimana cara kita memandang cinta perlu dibenahi dan perlu diperbaiki. Karena kalau kalian itu tertarik buat mempelajari segala astrologi, jadi kalau masih akan sadar tentang gimana itu energi Scorpio sangat intens, bisa penuh dengan obsesi dan kekuasaan. Tapi yang ada dapat juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Scorpio atau sign Scorpio. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Coba kamu bisa perhatikan Scorpio di berkat kamu itu ada di house berapa. Karena mungkin area itu di pola kehidupan kamu, di berkat kamu sesuai dengan chart kamu yang akan berdampak banget. Dan selama 9 bulan ke depan, banyak hal-hal yang mungkin akan nge-trigger trust issues, bahkan memancing kecenderungan banyak orang untuk jadi posesif, dan mungkin memicu psychological pain, atau memicu lebih banyak kecurigaan seperti yang aku bilang tadi. Hati-hati dengan drama yang on and off yang intens dalam hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama kalau misalnya kamu merasa dari awal kamu nggak bisa sangat percaya. Dan buat teman-teman yang masih dating atau tertarik buat dating sepanjang 9 bulan ini bukan waktunya buat kamu main-main, karena orang-orang itu bakalan lebih selektif. Orang-orang akan lebih tertarik dengan hubungan yang lebih indah, hubungan yang lebih mendalam, bukan sebatas flirting biasa juga. Tapi hati-hati, karena banyak orang yang mungkin akan gampang tertarik pada forbidden love atau unrequited love, hubungan-hubungan yang kayak penuh dengan gairah seksual yang besar, atau punya energi misterius, atau punya vibes bad boy atau bad girl vibes. Dan tipsnya buat kalian yang tertarik buat dating 9 bulan ke depan selama kalian ada di Scorpio, yang pertama adalah jangan buru-buru mudah percaya sama orang lain. Mungkin akan terkesan kayak klise, tapi kalau misalnya kamu ngerasa kok ada yang terlalu manis ya, kok ada yang terlalu intens dari awal, perhatiin baik-baik, jangan sampai kamu terjebak dalam pola manipulatif. Dan yang kedua, sebetulnya transit ini akan sangat mengaktifasi intuisi banyak orang. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk mempercayai intuisi kamu. Dan kalau misalnya kamu dihadapkan pada situasi pasangan kamu atau teman dating kamu itu ada konflik atau ada marah, ada argumentasi, perhatikan bagaimana cara mereka menghadapi emosi mereka sendiri. Karena dalam praktik ini banyak orang tuh akan lebih gampang kepancing emosi. Banyak orang akan lebih gampang jadi lebih meledak-ledak. Karena rulernya Scorpio, Mars, itu akan ada di Lilith kan masuk ke Scorpio kan, dan rulernya Scorpio, Mars dan Pluto. Mars akan masuk ke Leo, dan Pluto sudah lebih dulu berada di Aquarius. Mungkin banyak orang akan jadi lebih tertarik, aku bilang tadi, jadi lebih cemburuan, so beware, please beware. Dan hubungan-hubungan yang kita miliki, baik itu secara romantis atau secara platonik sepanjang periode ini, itu akan sangat menunjukkan even the darkest sides of ourselves, sisi-sisi tergelap kita. Kalau ada masalah kecil, lihat apakah orang atau teman dating kamu langsung kabur, atau mereka bersedia buat mengkomunikasikan dan ngomongin. Perhatikan, belajar untuk lebih peka, have discernment, peka sama intuisi kamu juga. Dan selanjutnya,
transit Scorpio itu aku bisa bilang tadi, transit Lilith Scorpio bisa intens karena Scorpio itu emang ruling tentang transformation, in-depth emotions. Kalau mungkin kamu ngerasa ada orang-orang yang malah menyakiti kamu, jangan takut buat menciptakan batasan sehat atau boundaries, healthy boundaries. Go away, it's okay to go away. Karena semakin kita belajar untuk ngikutin intuisi, semakin kita belajar buat ngikutin kata hati kita, transit ini akan menunjukkan mana orang-orang yang memang pantas kamu pertahankan dan mana yang tidak, mana orang-orang yang ibaratnya selaras buat berada dalam hidup kamu dan mana yang tidak. Karena transit Lilith Scorpio itu akan menunjukkan mana yang real love atau malah ujungnya real destruction, mana cinta sejati atau mana cinta yang sebetulnya hanya akan menghancurkan kamu. Kalau kamu merasa kamu malah terus bolak-balik tertarik atau terjebak dalam luka lama, hubungan yang belum selesai, coba deh. Apalagi North Node sudah berada di Pisces. North Node di Pisces itu akan sangat menunjukkan mana hubungan atau mana pola hubungan, pola cinta yang sehat, atau pola cinta yang penuh dengan ilusi. Hati-hati jangan sampai luka lama yang belum kamu sembuhkan sebetulnya, apalagi luka lama terkait kemelekatan, luka lama takut ditinggalkan, itu malah bikin kamu terjebak dalam hubungan yang toksik. Transit ini selama 9 bulan ke depan, percaya sama aku, itu akan sangat menunjukkan orang tuh aslinya gimana, pure baik, murni baik atau tidak. So good luck for all in this together. Kalau misalnya kamu merasa kamu tertarik buat personal reading atau aku bantu lebih dalam, aku bantu cari tahu lebih dalam tertarik berchat kamu lewat astrologi atau lewat tarot, you'll know where to find me. Kau bisa cari aku lewat Instagram atau chat ke nomor yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga nggak ada yang terjebak dalam pola hubungan yang beracun berkepanjangan. Bye bye, take care, I love you guys so much.